Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seyudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya dengar ini ya, saya mencoba merumuskan kesalahan Prabowo yang kelima ya. Video yang kelima, kesalahan saat dia pidato sebelum sidang kabinet yang paripurna yang pertama, setelah dilantik itu loh, yang belakangnya background itu apa, merah putih sama dia pakai peci, kan bicara korupsi itu. Suaranya aja yang keras ya, tapi kesalahan Prabowo saat temanya korupsi, ngomong korupsi nggak jelas ya, mengurangi secara signifikan korupsi. Itu hanya slogan aja, akan dihukum dengan keras dan tegas ya. Kesalahannya adalah, dengarkan ya, ini saya sengaja ngibah Prabowo dari soal kebijakan politik ya, bukan ngibah kayak emak-emak ngomongin aib tetangganya, enggak. Ini sih soal kepala negara, presiden yang kita omongin. Kalau keputusannya keliru, itu yang kena jutaan orang. Kalau keputusan tepat, yang dapat manfaat jutaan orang ya. Ngibah Prabowo, saya ngibah Prabowo dalam pengertian itu ya. Bukan seperti orang-orang yang tolol asal mengkritik pemerintah, ngomongin Prabowo disangka ngibah. Beda yang ngibah secara pribadi sama ngibah kebijakan-kebijakan politik. Saya kok jadi ngomong ikut-ikut ngomong tolol ya. Sorry ya. Nggak suka ada komentar yang nggak jelas asal nulis gitu loh. Dengarnya bikin saya kesel juga. Nggak ngerti soal gibah dia, tapi ngomong soal gibah. Ya kan? Nah, kalau Prabowo itu keras terhadap korupsi, itu harusnya dia bicara, saya akan dorong ya undang-undang perampasan aset dan bagaimana caranya dirumuskan undang-undang yang membuat koruptor itu miskin. Gitu, itu baru tegas. Atau kayak Xi Jinping untuk koruptor ya, akan saya siapkan buat yang koruptor itu berapa, 10 peti mati gitu ya, salah satu peti mati itu untuk saya. Itu baru bener. Dalam konteks Prabowo bilang, ada pepatah, kalau yang busuk itu, ikan busuk itu pasti dimulai dari kepalanya. Jadi dia bilang, Prabowo minta harus ngasih contoh pimpinan-pimpinannya, menteri-menterinya, pimpinan-pimpinannya sampai level eselon 1 apa eselon 2 saya nggak ngerti. Intinya harus kasih contoh. Tapi dalam konteks korupsi ya, itu nggak tegas ya Prabowo. Untuk akan mengurangi korupsi, akan dikurangi secara signifikan dengan penegakan hukum yang keras dan tegas. Itu nggak jelas itu menurut saya. Itu ucapan yang paling lembek yang saya dengar soal korupsi. Sama dulu dengan SBY, saya akan perangi korupsi dan saya berdiri paling depan, saya akan pimpin sendiri memerangi korupsi. Ya untuk konteks politik ya harusnya lewat undang-undang kan gitu. Undang-undang perampasan aset itu yang ditunda-tunda sama orang DPR. Ya kalau itu disahkan kan akan kena orang-orang DPR dan orang partai sendiri yang memang senang korupsi. Nah saya kira saatnya ya Prabowo jangan mengulangi kesalahan lagi kalau ngomong soal korupsi. Dengan suaranya dikencangin, harusnya difokuskan pada apa, percepatan, dikasih batas
dalam waktu sebulan misalnya, ya, undang-undang perampasan aset itu harus sudah disahkan, harus sudah saya tanda tangani, begitu. Itu baru tegas ya. Kalau cuma akan mengurangi korupsi secara signifikan dengan pemberantasan, dengan penegakan hukum dengan keras dan tegas, itu nggak terlalu tegas sebenarnya. Harus pakai perangkat undang-undang, dan itulah kesalahan yang kelima dari Prabowo. Dia bicara korupsi tetapi mengabaikan pembentukan undang-undang perampasan aset dari koruptor-koruptor itu. Setelah ditetapkan salah oleh hakim kan harus ditarik dan dia dijadikan miskin ya. Sebenarnya. Asem. Udah mau tidur aku, jam 6 menit cukup ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari segi Islam gimana korupsi itu? Orang yang nyolong dengan nisab dengan batas minimal itu 1/4 dinar. Kalau 1 dinar kursnya itu 2 juta, berarti orang yang nyolong di atas 500.000 itu menurut fikih Islam harus dipotong tangannya. Nah itu tegas, dipotong tangan kanannya. Kalau masih mencuri untuk kedua kali, dipotong pergelangan kaki kirinya. Nah itu baru tegas, kan kapok itu. Kalau masih nyolong lagi, itu dipotong pergelangan tangan kirinya. Si koruptor itu masih nyolong lagi 4 kalinya. Setelah dipotong itu, dipotong pergelangan kaki kanan. Duh, kok masih nyolong lagi, dasar koruptor ya. Untuk maling-maling ini kan, si sarjana yang nyolong itu loh, masih nyolong untuk 5 kalinya, baru dijebloskan ke penjara dengan 4 anggota tubuh yang sudah buntung gitu. Jadi kerangkeng untuk penjara itu alternatif terakhir di dalam Islam. Nah, baru nggak ada orang berani nyolong, baru akan berkurang tuh korupsi secara signifikan kalau hukum Islam ditegakkan ya. Tapi kalau cuma ngomong di depan media aja sih nggak akan berkurang. Kan zaman Jokowi ini korupsi meningkat 3 kali lipat menurut Indonesia Corruption Watch ya. Pada tahun 2019 ada korupsi, jumlah kasusnya 271 di zaman rezim Jokowi ya. Kemudian tahun 2023 Desember, Indonesia Corruption Watch, lembaga swadaya masyarakat atau NGO, non governmental organization itu angel itu bilang, mengeluarkan data di era Jokowi korupsi meningkat 3 kali lipat, kasusnya selama 4 tahun kemudian itu 791, jadi naik 300%. Siji loro telu 3 kali lipat naiknya. Cuman siapa? Cuman Jokowi. Itu yang diwarisi oleh siapa? Yang diwarisi oleh, yang harus diteruskan oleh Prabowo, korupsi itu. Keberlanjutan kan enggak kan? Terus caranya gimana? Enggak bisa dengan ngomong kan? Harus di penegakan hukum dengan tegas dan keras. Kalau menurut Islam, setelah dipotong tangan tadi, kata Imam Syafi'i, tangan kanan, pergelangan tangan kanan yang dipotong karena mencuri
kira-kira $30 tadi, ya paling sedikit $30 atau 600 ribuan itu, kemana tangan kanan yang dipotong itu? Kata Imam Syafi'i yang ngajarkan sholat subuh harus kunut itu, itu pergelangan tangan kanannya harus digalungkan di leher si pencuri, si koruptor itu. Coba, itu baru omongan yang keras, ini kan pendapat Imam Syafi'i. Sisa yang buat nyolong tadi, itu tangannya dikemana? Bukan dikubur, dikalungkan di leher sih pencuri atau si koruptor yang sarjana tadi. Bagaimana? Jadi kesalahan kelima dari Prabowo adalah dia bicara tentang pemberantasan korupsi, tetapi tidak bicara undang-undang perampasan aset yang dikasih target, yang harus dia tanda tangani setelah dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR. Harus dikasih deadline, batas waktu, baru itu tegas. Kesalahannya adalah Prabowo tidak tegas dalam pemberantasan korupsi, kecuali kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan
kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.